Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Tamam, berarti jumpa lagi dengan fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah arus dan hukum Ohm. Yang B, elemen dan rangkaian listrik. Yang C adalah energi dan daya listrik. Nah, ketiga materi ini ada di Taman File 1201 dan 1202. Nah, tambahan hari ini adalah kita akan belajar tentang jembatan Wheatstone. Baik, kita akan belajar dulu tentang materi A dan B ya, kita gabung. Yang pertama adalah arus listrik dan hukum Ohm ya. Pertama tentang arus listrik. Arus listrik itu didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir. Nah, bentuknya nanti bisa konstan, bisa berubah. Kalau konstan, berapa besar arusnya? Langsung saja dirumuskan oleh Q per T ya. Yang itu kuat arus dalam satuan ampere, berarti ampere itu sama dengan kolom per detik. Adapun arah arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti berlawanan dengan arah gerak elektron. Arah gerak elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jika arus listriknya berubah-ubah, misalnya dalam bentuk suatu fungsi, maka arusnya adalah turunan pertama dari muatan listrik terhadap waktu. Ya. Berarti muatan listriknya adalah integral dari arus terhadap waktu. Ya. Integral I dt. Berarti kalau ada kurva antara I dengan T, maka muatan listrik bisa dihitung dengan menghitung luasnya. Nah, tadi kita katakan bahwa arus itu mengalir kalau ada beda potensial. Tapi arus itu tidak mengalir begitu saja, mendapat suatu rintangan. Ya. Rintangan itu disebut dengan hambatan. Diatur dengan suatu hukum yang namanya hukum Ohm. Ya, seperti ini. Nah, sederhananya, I sama dengan V per R. Dengan V itu adalah tegangan, dan R itu adalah suatu hambatan atau resistansi. Satuannya adalah Ohm, disimbolkan dengan huruf omega seperti ini. Ya. Nah, komponen yang dapat menghambat disebut dengan nama resistor. Ya. Nilainya disebut resistansi. Ya. Nah, nilai resistansi ini tergantung pada dimensi panjang dan waktu, dan juga tergantung pada jenis konduktornya. Ya. Arronya ini disebut sebagai hambatan jenis atau resistivitas. Kalau hambatan disebut resistansi, kalau hambat jenis disebut resistivitas. Ini satuannya adalah ohm meter. Nah, beberapa resistor itu bisa dirangkai ya. Nah, maka kita adalah rangkaian resistor. Yang pertama adalah seri. Kalau seri bentuknya seperti ini ya, dia lurus tidak bercabang. Maka kalau seri yang sama itu arusnya. Kalau di R1 2 ampere, maka di R2 juga 2 ampere, di R3 juga 2 ampere. Nah, kemudian beda potensial totalnya itu dijumlah ya, antara beda potensial di R1, beda potensial di R2, dan beda potensial di R3. Atau dirumuskan V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Adapun resistansi totalnya atau gabungannya atau penggantinya itu adalah dijumlah. Ya, berarti semakin banyak resistor yang disusun secara seri, maka nilai hambatan totalnya semakin besar. Kebalikannya adalah kalau paralel, seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kalau paralel yang sama adalah tegangannya atau beda potensialnya. Kalau di R1 dipasang 100 volt, maka R2 juga 100 volt, R3 juga 100 volt, totalnya 100 volt. Adapun arusnya itu adalah jumlah arus total adalah jumlah dari arus pada masing-masing cabang. Nah, yang menarik adalah bahwa hambatannya adalah kebalikan dari hambatan total adalah sama dengan jumlah kebalikan dari hambatan masing-masing. Sehingga nanti semakin banyak paralelnya, nilainya itu akan semakin kecil. Ya. Nah, bagian B kita akan belajar tentang elemen dan rangkaian listrik. Elemen listrik itu bisa sering juga disebut sebagai sumber atau baterai ya. Nah, simbolkan sebagai epsilon, atau kalau susah ditulis saja dengan E. Ya, E-nya itu adalah gaya gerak listriknya. Satuannya adalah volt. Sementara di sini ada R kecil, itu hambatan dalam, hambatan yang tersimpan di dalam elemen ya. Nah, idealnya R kecilnya itu 0 kalau ideal, tapi faktanya itu selalu ada ya. Nah, untuk rangkaian tertutup berarti sudah dihubungkan dengan hambatan luar R besar, ini harus mengalir dari
potensial besar ke potensial kecil dari kutub positif yang panjang ini positif ke kutub negatif pada hambatan luar, tetapi dalam baterai arus mengalir dari negatif ke positif ya. Seperti ini, maka nanti diperoleh arusnya dengan GGL per R besar total ditambah R kecil total kalau ada banyak, atau bisa ditulis seperti E sama dengan I kali R plus R ya. Dan VAB tegangan jepit itu bisa pakai I kali R sesuai hukum tadi, bisa juga E dikurang I kali R kecil ya, dengan V tegangan jepit. Kemudian beberapa baterai bisa disusun ya seperti di dalam center kita itu, beberapa baterai bisa disusun seri, bisa disusun paralel ya. Nah, kemudian kita masuk pada rangkaian listrik ya, diatur dengan dua hukum di sini. Selain hukum Ohm tadi adalah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berlaku untuk titik cabang ya. Nah, mengatakan arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff 2 berlaku untuk lintasan yang tertutup. Apa maksudnya? Kalau kita mulai dari titik A akan balik ke titik A lagi. Kalau mulai dari titik B akan balik ke titik B. Nah, pada loop itu atau lintasan tertutup itu berlaku jumlah GGL ditambah jumlah arus kali hambatan itu sama dengan 0. Nah, dengan R besar di sini sebenarnya sudah mewakili hambatan luar dan hambatan dalam. Jadi sudah mewakili R kecil ya, jadi R besar di sini. Jadi bukan hanya untuk hambatan luar. Nah, kadang-kadang juga ada pertanyaan untuk hanya lintasan dari A ke B atau setengah loop ya, misalnya dari A ke B, maka berlaku VAB sama dengan sigma E plus sigma R. Dengan VAB itu sesungguhnya adalah VA kurang VB. Jadi kalau VBA, VB kurang VA ya. Nah, GGL dan nilai E dan I-nya itu bisa bertanda plus dan minus. Kalau hambatannya selalu positif, ini dengan suatu perjanjian. Kalau arah loop yang kita buat itu menabrak positifnya dulu, menabrak yang panjangnya dulu, maka nilai GGL-nya itu adalah plus E. Jadi misalnya di sini ada 12 volt. Kemudian arah loopnya nabrak positifnya dulu, maka dia jadi 12 volt. Tapi kalau arah loopnya nabrak negatifnya dulu, maka dia jadi minus GGL di situ ya, maksudnya dalam perumusan yang di atas tadi. Nah, untuk arusnya, ketika arah dengan arah loop, maka plus I ya. Nah, sebaliknya kalau berlawan arah akan minus I. Nanti kita akan lihat di soal-soalnya.